La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pada maghrib menjelang isya ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang setia meniti jalan sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani rahimakumullah, manfaat muhasabah yang ketiga yaitu mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjalankan muhasabah atau koreksi diri, maka dia mengetahui apa yang menjadi hak Allah yang mesti ditunaikan. Kan hak Allah yang namanya hak itu wajib ya. Kalau sesama kita menjadi wajib diberikan ya, atau ditunaikan hak orang. Barang siapa tidak mengetahui hak Allah atas dirinya, maka ibadahnya kepadanya hampir
tak bermanfaat sama sekali, dan ibadahnya sungguh sangat sedikit sekali manfaatnya. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu ada manfaatnya, ya, atau maslahat dari ibadah, ya, dari beragam, ya, aneka macam-macam ibadah itu, ya. Ada ibadahnya lisan, ya. Ada ibadah anggota tubuh, ada ibadahnya hati kita, ya. Itu semua efeknya adalah kebaikan, atau kita kenal dengan apa, maslahat, ya. Misalnya sholat, ya, di sana ada manfaatnya. Baik itu lahir maupun batin, ya. Batinnya apa? Ya. Karena di sana mengingat Allah, maka kita mendapatkan manfaat, yaitu ketenangan, ya. Atau manfaat yang disebutkan oleh Al-Quran, misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di situ manfaatnya, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ini kan manfaat, ya. Misalnya ada lagi zikir, ya kan? Manfaat zikir apa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Hanya dengan berzikir atau mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Ini kan manfaat secara kejiwaan, ya. Ya. Kalau tubuh kita butuh makan, minum, ya, karena lapar, haus, ya, jiwa kita butuh ketenangan, ketentraman, ya. Begitu juga manfaat misalnya zakat, ya, ya, untuk sakanul lahum, ya, ya, untuk memberikan, ya, doa mereka itu adalah untuk memberikan ketenangan, ya. Jadi buah daripada ibadah itu secara kejiwaan, efeknya adalah memberikan ketenangan. Itu aspek kejiwaannya. Kalau diungkap, digali, itu banyak sekali manfaat ibadah. Bahkan sesuatu yang di luar nalar, ya, di luar nalar, misalnya doa, ya. La yaruddul qadara illa doa. Ini manfaat doa. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir itu sesuatu yang gaib, kan? Ternyata dia bisa merubah takdir yang buruk menjadi baik. Bahkan dalam sebuah hadis, doa itu senantiasa bertarung dengan bala.
ya, doa-doa kita itu. Coba kaji hadisnya tentang doa, dia akan bertarung ya, dengan bala yang diturunkan oleh Allah ya. Kalau kuatnya doa, maka dia dapat mencegah bala. Nah, ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu ya tergantung iman ya, kekuatan iman. Makanya kuat lemahnya amal itu tergantung lemah dan kuatnya iman kita. Jadi akan dengan mudah kita untuk mendeteksi lemah atau kuatnya iman kita itu dilihat dari ya, amal kita. Makanya upaya untuk menguatkan iman ini perlu kita lakukan. Maka faktor terbesar ya, yang bisa menguatkan iman ini adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi kalau orang niatnya memang lillahi ta'ala ya, murni karena Allah, dia nuntut ilmu, insya Allah imannya akan kuat. Imam Ahmad pernah bercerita dari Hajjaj, dari Jabir bin Hazim, bahwasanya Wahab berkata, telah sampai cerita kepadaku bahwa Nabi Musa bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berdoa dan bermunajat. Maka Nabi Musa berdoa, wahai Tuhanku, berilah rahmat padanya. Sesungguhnya aku mengasihinya. Maka Allah memberi wahyu pada Nabi Musa, jika ia berdoa padaku sampai terputus kekuatannya, niscaya tidak akan aku kabulkan sampai ia sadar hakku kepadanya ya. Jadi ini muhasabah tadi ya, ya, kita menyadari ya, bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah kita menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka itu kita ibadah, kita beriman kepada Allah, itu adalah merupakan janji kita ya, sejak kita di dalam alam rahim. Kan dalam Al-Quran, alastu birabbikum ya. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita menjawab ya, ya, di alam rahim, qalu bala syahidna, benar ya. Bala, benar ya. Kami ya, menyaksikan ya. Ya. Nah ini
perwujudan daripada ibadah kita dunia ini adalah karena janji kita kepada Allah. Kita berhutang janji kepada Allah akan beriman, akan beribadah. Ya. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan, aku jadikan jin dan manusia ini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ya. Satu saja misi kita di dunia ini, tidak ada yang lain. Ya. Kalau keberadaan seseorang manusia atau jin di dunia ini dia tidak ibadah, berarti keluar daripada ininya, ikrar atau qasam, ya, janjinya, sumpahnya. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita yang hidup di dunia ini, yang kita merasa manusia, adalah beribadah kepada Allah. Bukan untuk bekerja kita di dunia ini, tapi adalah untuk beribadah. Salah ya kalau kita hidup ini hanya untuk bekerja, itu salah. Ya, jawabnya adalah kita hidup dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Ibadah ini bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, bukan, tapi seluruh dimensi, ya, seluruh aspek. Ya. Ya, makanya ada ritual, ya. Ada ibadah mahdah dan gairu ma'dah, yaitu gairu ma'dah itu muamalahnya, vertikal dan horizontal. Jadi maknanya luas, ya, mencakup segala perbuatan ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun pekerjaan kita yang Allah ridha, nah itulah ibadah. Jadi mencakup, ya. Bahkan ibadah itu disebutkan oleh ulama, ya, dari kita mau tidur, ya. Nah ini kita bangun dan tidur lagi. Itulah ibadah. Jadi itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan di dalam Al-Qur'an itu diteliti, ya. Di dalam Al-Qur'an itu kata bahagia itu hanya satu disebutkan. Ya. Kata bahagia itu, ya, ternyata setelah, ya, digali, dicermati, itu adalah bukan di dunia tetapi di akhirat. Satu kali saja Allah sebutkan sa'adah, ya, bahagia dalam Al-Qur'an. Itu pun bukan di dunia, akan tetapi di akhirat. Makanya kalau orang nyari bahagia yang hakiki di dunia ini nggak akan dapat, ya, nggak akan dapat. Makanya kita yang tahu, ya, yang paham, ya, kita akan prihatin, ya, melihat orang yang lalai dari beribadah kepada Allah. Jadi hak Allah lah untuk disembah. Jadi kita menyadari bahwa
posisi atau kedudukan kita ini sebagai hamba, ya. Sebagai hamba yang wajib tunduk dan patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama menyebutkan bahwa intisari ibadah itu adalah ketundukan, ya, disertai rasa cinta. Ya. Barangkali rasa cinta ini yang belum sampai, belum kita raih. Nah, muhasabah ini membantu kita untuk meraih. Ya. Ya. Makanya ulama ada menyebutkan kecintaanmu kepada Allah itu sesuai dengan kadar ilmumu tentang Allah. Kecintaanmu kepada akhirat itu disesuaikan dengan kadar perendahanmu terhadap dunia. Makanya orang nggak bakal mencintai akhirat kalau dia masih memandang bahwa dunia ini mulia. Ya. Mulianya harta, mulianya pangkat yang di dunia ini kan, kalau dia memandang itu nggak bakal dia cinta kepada akhirat. Nah, di sini disebutkan jika ia berdoa padaku sampai terputus kekuatannya, niscaya tidak akan aku kabulkan sampai ia sadar hakku padanya. Ya. Nah, ini adab, ya. Makanya disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Penyucian jiwa, penyucian hati. Masalah kesadaran ini adalah hati, perasaan. Ya. Misalnya kita sholat, ya, kita sadar bahwa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sadar bahwa kita sedang merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita bergantung kepada Allah, bersandar, berharap atau raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesadaran. Ya. Ketika kita sujud, ya, Allah beri peluang untuk kita minta atau berdoa. Ya. Sangat banyak kebutuhan atau keinginan dalam hidup ini. Allah beri kesempatan, ya, untuk meminta, ya, kepada Allah lewat sujud dalam salat. Itu manfaatnya, ya, manfaat daripada ibadah tadi. Bahkan seluruh daripada kebutuhan hidup kita itu, ya, tertuang, terhimpun di dalam doa yang kita panjatkan di antara duduk di antara dua sujud. Di sana kita wa'afini, minta sehat, ya, lewat salat. Sehingga kita menyadari bahwa ibadah salat ini bukan lagi menjadi beban, akan tetapi menjadi kebutuhan. Ya. Sama halnya kebutuhan dasar kita yaitu makan dan minum. Ya. Tapi dia aspek jiwanya. Ya. Sesuatu yang termasuk
paling bermanfaat bagi hati adalah merenungkan hak Allah atas hambanya. Ya. Ini di dalam ilmu tazkiyatun nafsi ini ada, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, ya, bahwa ada yang disebut dengan rububiyah, ya. Rububiyah ini adalah keilahian, ya. Ya. Artinya ibadah, ya. Atau menafikan, ya, ilah-ilah atau sesembahan hanya satu, ya. Ya. Tiada ada tempat, bahkan makna ilah ini bukan hanya Tuhan, ya. Ya. Tapi dia tidak ada sesuatu, makanya ulama itu menerjemahkan ilah tidak ada sesuatu, ya, menetapkan, ya, ilahnya, menafikan, ya, selain daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang tempat berharap, tidak ada sesuatu yang paling dicintai, lalu kita tetapkan Allah, ya. Sabit atau kita tetapkan, yaitu Allah kita tetapkan. Tidak ada sesuatu tempat meminta pertolongan illallah, kecuali Allah. Itu maknanya sangat ini. Makanya ketika ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah, nah, secara, ya, tauhidnya kita cacat, ya. Bahkan Al-Quran menyinggung ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi Tuhan itu suatu kecenderungan, ya, kegandrungan kita kepada ini, ya. Termasuk cinta tadi, cinta yang di ranking pertama, kita letakkan di ranking pertama cinta kita. Bisa saja harta kita jadikan sebagai Tuhan. Nah. Merenungkan hak Allah atas hambanya. Bahkan, ya, secara hakiki bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, ya. Ya. Makanya, ya, kalimat yang kita ucapkan yang tidak sampai ke hati, yang disebutkan oleh ulama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepadanya. Ini yang disebutkan oleh ulama, kalimat yang sering kita ucapkan akan tetapi tidak sampai kepada hati kita. Ya. Itu adalah, ya, kalimat itu, ya, menegaskan tentang kepemilikan, ya. Bahwa pada hakikatnya, ya, semuanya adalah milik Allah. Kita tidak punya apa-apa, ya. Kita ini hanya mengaku, ya. Makanya sebenarnya, ya, ketika misalnya contohnya ada orang menanyakan, ya, ini rumah
rumah siapa? Ya. Benar lisan kita ini rumahku, tapi di hati kita inilah semuanya kita punya kesadaran bahwa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Termasuk milik Allah itu adalah ruh kita. Nah, ini kita sebagai hamba memahami ini hak Allah atas hambanya. Makanya kenapa orang dia sedih kehilangan sesuatu, karena dia tidak sadar bahwa itu adalah milik Allah. Kalau dia sadar, dia tidak akan terlampau sedih kehilangan sesuatu. Ya. Bahkan sedihnya sekejap saja. Ya. Setelah dia menyadari, oh ini adalah milik Allah. Hilanglah segala duka cita, kesedihannya. Setelah dia sadar bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah mau ambil, kalau misalnya orang nitipkan sama kita, misalnya kita marah orang ngambil. Nah, begitulah. Ya. Kita hidup ini. Orang nitip ke kita barang berharga, ya. Masa kita tahan? Ya. Jangan diambil. Nah, tidak kan? Jadi kita tidak marah ketika dia mengambil. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini karena hal itu akan mengakibatkan semakin bencinya ia terhadap nafsunya. Ia akan menjauhkan diri darinya, ia akan membersihkan diri dari ujub. Ya, tidak ada kita menjadi sombong kalau kita menyadari bahwa kepemilikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya kita ibadah, ya, kita hadir ke sini, kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak bakalan. Ya. Makanya tahulah kita bahwa kita adalah yang benar-benar dipilih oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan diuji, ya. Karena ilmu itu, ya, diberikan oleh Allah kepada orang yang hamba-hambanya dicintainya, pilihannya. Ya. Tapi kita tidak memikirkan orang lain, yang kita pikirkan diri kita sendiri. Ya. Bukan kita orang yang tidak mau ngaji itu salah, tidak ya, tidak. Tapi yang jelas dikatakan oleh ulama bahwa ilmu itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintainya. Sedangkan harta itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintainya maupun orang yang dibencinya. Maka dia bersih dari sikap ujub bangga diri. Ya. Ini sifat hati yang merusak ujub ini. Dan ria, ya, beribadah karena ingin dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, dia nggak mau ibadah. Nah, ini ria. Dia mau beribadah kalau dilihat orang lain. Hal itu juga akan membukakan untuknya pintu rendah hati, kehinaan dan ketidakberdayaan di hadapan Tuhan. Akan menyesali nafsunya dan sadar bahwa keselamatan tidak akan dia dapatkan kecuali dengan ampunan, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ingat yang disampaikan sebelumnya bahwa Aisyah, ya, intinya kita itu kalau memandang orang baik itu baik, ya. Memandang orang lain itu baik, memandang diri kita buruk, begitu. Ini yang perlu kita latih, ya. Ketika memandang orang lain itu baik, sedangkan diri kita buruk, ya. Jangan memandang diri kita baik, orang lain jelek, ya. Ya, buruk. Nah, ini sebagaimana, ya, yang dilakukan oleh Aisyah, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking merendah dirinya karena Allah. Ada kan yang disampaikan kemarin? Enggak. Aisyah itu tidak merasa dirinya masuk surga, ya. Ini, wahai anakku, mereka jelas berada dalam surga, yaitu para nabi, walaupun dia istri nabi, ya. Beriman kepada nabi, ya. Adapun mereka yang bersegera pada masa Rasulullah, beliau sendiri yang memperhatikan mereka dan surga dan rezeki. Adapun orang yang pertengahan dan mereka yang mengikuti jejak sahabat akan menyusul mereka. Nah, tabiin, ya. Adapun orang yang zalim kepada diri mereka sendiri itu seperti aku dan kamu, kata Aisyah, sama anak-anaknya. Ini, ya, muhasabah tadi, ya. Ya, muhasabah yaitu mengetahui aib diri sendiri. Aisyah dengan segala keutamaannya masih menjadikan dirinya rendah bersama kita. Beliau bergelar Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, orang yang beriman. Seperti itu memandang dirinya. Inilah yang perlu kita muhasabah ke diri kita. Jangan menganggap diri kita suci, menganggap diri kita selamat masuk surga. Ya, barangkali sampai di sini, ya, pembahasan tentang mengetahui hak Allah yang merupakan manfaat daripada kita muhasabah, ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Ya. Ini ada penjelasan ulama, ada yang menjadi takdir itu adalah ilmunya Allah, ya. Dan ada ilmunya malaikat, ya. Yang dalam ilmunya Allah itu takdirnya tidak berubah, ya, tidak berubah. Akan tetapi yang dalam ilmunya malaikat, nah, takdir ini, itu bisa saja berubah. Salah satunya adalah kenapa bisa berubah, ya, dijelaskan oleh ulama yang mengomentari, ya, sabda Rasulullah, la yuqaddaru atau la yaruddul qada ilal du'a atau la yaruddul qadara ilal du'a tadi. Karena dijawab oleh ulama bahwa doa itu adalah
juga merupakan bagian dari takdir, ya. Jadi di dalam catatan takdir itu ada doa kita, ya. Ya. Jadi ada di dalam ayat Al-Quran yamhul, ada disebutkan, ya. Saya lupa ya ayatnya, bahwa itu merupakan apa ya, ketentuan Allah lah untuk, ya, kekuatan Allah untuk menghapus yang sudah ditetapkan, ya. Terus ada, ya, yang ditakdirkan akan tetapi dihapus, dan itu adalah yang diilmui oleh malaikat, karena malaikatlah yang mencatat atau merubah takdir, ya, atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang bisa merubah takdir tadi itu adalah doa, ya. Nah, artinya takdir yang buruk bisa dirubah, ya, ya. Karena takdir itu sendiri adalah merupakan, doa itu sendiri adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu menurut penjelasan para ulama. Kalau ada yang menyebutkan takdir mubram, ya. Ya. Misalnya kita, ya, dilahirkan dari, ya, seorang ayah. Nah, ini tidak bisa lagi kita untuk merubahnya. Ayah atau ibu si anu, ya kan? Nah, atau kita, ya, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, ya, tidak bisa dirubah lagi takdirnya. Misalnya kalau rezeki, itu bisa berubah, ya, bisa berubah. Dan kalau kita mengkaji hadis yang lain, ya, misalnya man ahabba ayyuba satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah, ya kan? Dan siapa yang menghendaki atau menginginkan, ya, dipanjangkan yunsala rizki, ya, diluaskan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia, ya, menyambung tali silaturahim, ya. Jadi yang benar itu silaturahim, kasih sayang, ya. Ini ulama lebih kepada kerabat dekatnya itu disambung, itu bisa memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Walaupun ada secara maknawi, ya, panjang umur itu ada yang secara secara sebenarnya hakiki, ada secara maknawi, ada secara hakiki. Panjang umurnya berkah, ya, ya, secara maknawi, ya. Secara hakiki memang yang sekian menjadi panjang. Nah, itu. Jadi ada dua pengertian, ya. Yaitu, ya, sekilas tentang masalah takdir, ya, atau qada dan qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.